Kasus kriminal yang akan kita bahas kali ini terjadi pada tahun 2012 di Agency, Iowa, Amerika Serikat. Seperti biasa, aku akan ajak kalian untuk kenalan sedikit dengan seorang wanita yang saat kejadian berusia 23 tahun, yakni Lisa Caldwell Teisel. Dia lahir pada tanggal 7 Mei tahun 1989 di Adamwa, Iowa, dari pasangan Todd Caldwell dan Tracy Caldwell. Lisa juga memiliki 5 saudara kandung. Lisa bertemu kekasih hatinya, yakni Seth Teisel, saat keduanya masih SMA, di mana mereka merupakan anggota tim bowling sekolah. Lisa dan Seth menjalin hubungan asmara sejak SMA, sampai akhirnya keduanya menikah pada bulan Oktober tahun 2011. Lisa sangat mencintai Seth dan dia ingin memulai sebuah keluarga bahagia bersama suaminya itu. Dan memang Seth juga tampak bersemangat untuk menjadi seorang ayah. Lisa bekerja sebagai staf di penjara Washington County di Iowa. Namun dia juga sering ditugaskan di kantor sheriff Wapello County. Lisa bercita-cita ingin menjadi penyidik kriminal suatu hari nanti. Dia juga sangat mengagumi ayahnya, yakni Todd Caldwell, yang merupakan seorang wakil sheriff Wapello County. Lisa digambarkan sebagai wanita yang kompetitif, lucu, dan istilahnya sebagai perekat dalam keluarga. Jadi kalau ada di antara keluarganya yang berantem gitu, Lisa yang akan menjadi penengah sampai keluarganya bisa baikan lagi. Nah, saat kasus ini terjadi, Lisa sedang hamil 17 minggu dan dia sangat bersemangat untuk menjadi seorang ibu. Awalnya semua tampak baik-baik aja guys. Lisa menjalani kehidupannya seperti biasa. Hubungannya dengan Seth suaminya juga terlihat baik-baik aja, menunggu calon buah hati mereka lahir. Namun semuanya berubah ketika pada dini hari tanggal 26 Mei tahun 2012, Todd menerima telepon bahwa telah terjadi sesuatu pada Lisa putrinya. Tanpa bertanya panjang lebar, Todd langsung pergi dan dia segera berlari ke dalam rumah untuk melihat Lisa. Lisa ditemukan terbaring tak bernyawa di atas tempat tidurnya dengan luka tembak di dada. Di situ Todd juga menemukan Seth, suami Lisa, yang tak lain adalah anak mantunya, terlihat menangis dan sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada Lisa. Divisi Investigasi Kriminal Iowa atau DCI kemudian mengirim agen Chris Thomas dan Tony Birmingham untuk mengambil alih kasus ini. Mereka mulai melakukan penyelidikan dengan mewawancarai Seth, suami Lisa, tentang apa yang dia lakukan sejak pagi hari itu. Pada penyidik, Seth mengatakan bahwa dia bangun sekitar jam 5 pagi untuk mandi, sementara Lisa masih tidur di kamar. Kemudian katanya saat dia berada di kamar mandi, dia mendengar ada suara seperti ledakan senjata serta suara penyusup meninggalkan rumah. Karena penasaran, dia pun segera berlari keluar kamar mandi, tetapi dia tidak melihat siapapun. Dia kemudian pergi mengecek Lisa di kamar dan menemukan Lisa sudah tidak bernyawa sehingga dia menelpon 911. Seth terlihat menjadi sangat marah saat dia berbicara dengan polisi. Dia berkata bahwa dia akan membunuh siapapun yang telah membunuh Lisa. Sementara itu, Todd, ayah Lisa, mengatakan bahwa dia tahu dan yakin siapa yang telah membunuh putrinya. Todd bilang ke polisi bahwa pelakunya adalah Brian Tate, yang tak lain merupakan tetangga Lisa dan Seth. Diketahui bahwa Brian adalah seorang penderita skizofrenia paranoid. Brian juga terkenal di lingkungan tempat tinggal Lisa dan Seth karena dia sering memiliki beberapa masalah dengan para tetangga. Seth bersaksi bahwa 3 bulan sebelum pembunuhan Lisa, dia melihat Brian berada di halaman rumah mereka. Selain itu, dalam penyelidikan, polisi mengetahui bahwa Brian memiliki senpi. Dengan informasi-informasi tersebut, polisi pergi mewawancarai Brian beberapa kali, namun hasilnya nihil karena polisi tidak memiliki bukti yang memberatkan untuk menghubungkan Brian dengan pembunuhan Lisa. Namun meskipun begitu, polisi juga tidak mengesampingkan Brian dalam kasus ini.
Brian tetap berada dalam pantauan polisi selama penyelidikan berlangsung. Tetapi ibu Brian mengklaim bahwa Brian tertidur sampai pukul 10:30 pagi pada hari pembunuhan Lisa. Kemudian sekitar jam 1 siang pada tanggal 26 Mei tahun 2012 itu, Seth pergi ke kantor polisi untuk wawancara lagi. Polisi bertanya padanya apakah dia dapat mengingat hal lain di pagi itu saat Lisa terbunuh. Namun dia menjawab tidak. Seth juga sangat bersikeras bahwa Brian lah yang telah membunuh Lisa. Nah, saat Seth berada di kantor polisi, salah satu temannya bernama Colton datang ke rumah Lisa dan Seth. Pada penyidik yang sedang melakukan investigasi di sana, Colton mengatakan bahwa dia tahu Seth memiliki hubungan dengan seorang wanita bernama Rachel McFarland dan dia telah melihat foto Rachel di HP-nya Seth. Informasi Colton itu langsung diteruskan kepada penyidik di kantor polisi yang sedang mewawancarai Seth. Di kantor polisi, penyidik bertanya pada Seth apakah dia telah melakukan perselingkuhan atau telah bertukar foto dengan wanita lain. Namun Seth mengatakan tidak dan dia mengklaim dia hanya punya teman kerja. Seth mengatakan Lisa tahu kalau dia sering SMS-an dengan rekan kerjanya yakni Rachel. Katanya Lisa kemudian memintanya untuk berhenti SMS-an dengan Rachel dan dia melakukannya. Lalu Lisa telah memaafkannya dan situasi kembali seperti biasanya. Polisi memang tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Seth telah membunuh Lisa. Namun dengan isu perselingkuhan tersebut, polisi tetap memantau Seth dalam kasus ini. Kemudian penyidik mendapatkan informasi bahwa sebelumnya ada teman Lisa dan Seth yang nginap di rumah mereka. Kita sebut saja teman Lisa dan Seth ini dengan Mario ya guys. Nah, Mario ini sempat nginap di rumah Lisa dan Seth selama 10 hari sebelum tragedi pembunuhan Lisa. Penyidik pun segera mewawancarai Mario dan Mario mengatakan dia pindah dari rumah Lisa dan Seth karena mereka akan merenovasi kamar untuk calon bayi mereka. Selain itu katanya dia juga akan menjalani operasi bahu. Mengejutkannya Mario mengaku dia memiliki sebuah senpi yang tertinggal di rumah Lisa dan Seth. Mengetahui hal tersebut, polisi langsung curiga pada Seth karena sebelumnya polisi meminta Seth untuk membuat daftar senpi yang ada di rumah tersebut. Akan tetapi, Seth tidak pernah menyebutkan bahwa Mario telah meninggalkan senjata miliknya. Malah Seth terus bersikeras bahwa dia tidak tahu menahu soal senjata Mario yang tertinggal itu. Namun polisi tentu saja tidak percaya dan mereka terus menggeledah rumah Lisa dan Seth serta area di sekitarnya. Dan tanpa diduga, polisi berhasil menemukan senjata milik Mario itu pada tanggal 27 Mei tahun 2012 di area rerumputan tinggi dekat rumah Seth dan Lisa. Senjata tersebut telah dibersihkan dari sidik jari, tetapi pengujian balistik membuktikan bahwa senpi itu merupakan senjata pembunuhan Lisa. Nah, dan untuk melihat gerak-gerik Seth, polisi tidak memberitahunya bahwa mereka telah menemukan senjata pembunuhan itu. Polisi kemudian mengizinkan Seth untuk kembali ke rumahnya di hari itu juga. Dan dari kejauhan, polisi yang dari tadi memata-matai Seth melihat Seth sedang mencari sesuatu di rerumputan tinggi tempat senjata pembunuhan Lisa ditemukan. Petugas yakin bahwa Seth ingin mencari senjata pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, yaitu di tanggal 28 Mei tahun 2012, polisi kembali ke TKP. Dan di dalam mobil truk milik Seth, polisi menemukan sebuah ponsel di saku samping penumpang. Dalam ponsel tersebut, polisi menemukan bukti perselingkuhan Seth dengan rekan kerjanya yakni Rachel. Ditemukan ribuan pesan teks dan foto dalam ponsel tersebut. Selain itu, dalam beberapa pesan, Seth dan Rachel saling mengirim pesan cinta dan juga menyatakan keinginan mereka untuk hidup bersama. Pada tanggal 29 Mei, polisi pergi berbicara dengan Rachel. Rachel mengklaim bahwa dia dan Seth pernah bertemu tetapi hanya berciuman. Namun polisi tentu saja tidak percaya padanya. Dan Rachel memberitahu polisi bahwa dia telah membuat keputusan untuk mengakhiri perselingkuhannya dengan Seth
karena dia yakin Seth tidak akan meninggalkan Lisa. Selain itu, Rachel mengatakan bahwa 2 minggu sebelum pembunuhan Lisa, dia memberi Seth ultimatum untuk mengakhiri pernikahannya dengan Lisa atau hubungan mereka berakhir. Dan Seth memintanya untuk memberinya waktu 2 minggu menyelesaikan semuanya. Waktu tersebut cocok dengan waktu di mana Lisa dibunuh. Akhirnya pada tanggal 30 Mei tahun 2012, Seth Teichel pun ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Persidangan kasus ini juga dilaksanakan, namun 2 percobaan pertama Seth berakhir dengan keputusan juri yang menggantung. Hal itu dikarenakan juri yang tidak dapat mengambil keputusan dengan suara bulat apakah Seth telah membunuh Lisa atau tidak. Kemudian uji coba ketiga Seth dimulai pada bulan Juli tahun 2014 dan dipindahkan 2 jam dari 2 uji coba pertama. Teori penuntutan adalah bahwa Seth ingin keluar dari pernikahannya dengan Lisa untuk bisa hidup bersama dengan Rachel selingkuhannya, dan Seth tidak ingin membayar tunjangan anak. Kemudian bukti selanjutnya yang memberatkan Seth di persidangan lagi dan lagi datang dari Colton, temannya sendiri. Kali ini Colton memperlihatkan pesan teks dari Seth di tanggal 25 Mei. Dalam pesan itu Seth mengatakan bahwa dia telah mengakhiri hubungannya dengan Lisa dan Lisa menjadi sangat sedih dan marah. Kemudian keesokan harinya Seth menembak Lisa dan dia mencoba menyembunyikan senjata pembunuhan, lalu dia mandi untuk membersihkan diri dan akhirnya dia menelpon 911. Akan tetapi pembelaan Seth adalah terus menyalahkan orang lain, terutama Brian Tate, tetangga mereka, meskipun tidak ada bukti apapun yang dapat menghubungkan Brian dengan kematian Lisa. Selain itu belakangan diketahui bahwa sebelumnya Brian pernah menelpon 911 untuk melaporkan bahwa halaman rumahnya telah dirusak oleh seseorang. Dan banyak yang percaya bahwa Seth lah yang telah merusak halaman rumah Brian itu untuk alasan yang tidak jelas. Akhirnya pada bulan September tahun 2014, Seth dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup ditambah 25 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Seth terus mengajukan banding atas vonisnya, tetapi pengadilan menolak dan terus menguatkan vonis tersebut. Vonis itu diperkuat karena Lisa yang dibunuh dalam keadaan sedang mengandung anak mereka. Dengan demikian, Seth sama saja telah menghabisi 2 nyawa sekaligus. Sungguh malang nasib Lisa ini ya guys. Seorang calon ibu yang bersemangat menanti buah hatinya malah harus berakhir dengan cara yang tragis. Dan semuanya berawal dari perselingkuhan. Memang ya, yang namanya perselingkuhan tidak ada yang happy ending. Cepat atau lambat pasti akan ada masalah di balik perselingkuhan. Seth seharusnya pergi saja jika dia benar-benar ingin bersama wanita lain. Dia tidak harus membunuh Lisa gitu loh. Seth juga mencoba mengkambing hitamkan Brian yang memiliki masalah kesehatan mental dalam kematian Lisa. Padahal Brian sendiri bahkan tidak mengenal Seth dengan baik selain mereka hanya tetanggaan.